Pertama, pada subuh yang sangat berkah ini, penuh mubarakah ini, mari kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mematikan kita sementara untuk malam tadi sampai pagi ini kita dihidupkan atau dibangunkan kembali. Semoga hendaknya kita selalu dapat mensyukuri nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salawat beriringan salam, marilah kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam, proklamator Islam, manusia yang patut kita tiru, manusia yang patut kita contoh, kita teladani, kita jadikan figur, bahkan harus kita idolakan. Dialah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan rajinnya kita bersolawat, apalagi di bulan yang mulia ini, harapan kita semoga nanti kita mendapat syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan dari beliau kelak di yaumil mahsyar. Bapak Ibu sedang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul tausiah subuh kita pada kali ini adalah induk dosa dan penawarnya. Apa judulnya Pak Bu? Induk dosa dan penawarnya. Berbicara tentang induk dosa tentu ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu saudara sekalian. Harus kita hindari. Yang namanya dosa, konsekuensinya nanti ada di akhirat, kita akan dimasukkan ke dalam neraka jika kita banyak berbuat dosa, apalagi yang namanya mengerjakan induk dosa. Tapi sebaliknya, jika kita taat, rajin beramal ibadah di dunia ini, banyak mengumpulkan pahala, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu sedang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, induk dosa ini kita ambilkan, atau judul tausiah kita subuh ini kita ambilkan dari sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Ummahatul khotoya salasun. Induk dosa itu ada 3. Jadi Bapak Ibu, rupanya dosa ku adalah induknya. Jadi nak penyakit saya ada induk Bapak Ibu. Kena dua kecil orang mah. Kalau ada sakit penyakit dibunuh, bunuh induknya. Itu saking bahayanya. Apalagi ini dosa. Dosa juga ada induknya. Kenapa dikatakan induk dosa? Karena 3 dosa inilah dosa pertama yang dilakukan makhluk terhadap Khalik. Diku pertama-tama dosa yang dibuat makhluk, yang dibuat ciptaan Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Belum ada dosa sebelum dosa yang 3 ini. Makanya dikatakan induk dosa. Mana yang 3 induk dosa itu kata Rasulullah? Yang pertama adalah al-kibru. Apa itu al-kibru? Yaitu sombong. Aku induk dosa pertama Pak Ibu. Sombong, takbur, nak mau menerima kebenaran, menentang kebenaran, nak mau dikecean, sombong. Siapa pelaku pertama? Kalau karena ini dosa pertama, tentu ada pelaku pertamanya. Siapa pelaku pertamanya kira-kira Pak Ibu? Yaitu iblis. Iblis pelaku pertama kesombongan. Belum ada kesombongan sebelum ini. Pertanyaannya, kenapa iblis dikatakan sombong atau pelaku sombong pertama? Saat Allah menciptakan Adam alaihissalam, nenek moyang kita Bapak Ibu, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Apa tanggapan malaikat?
penciptaan Adam. Kenapa menolak? Kenapa engkau ciptakan? Kenapa manusia yang engkau ciptakan khalifah di bumi ya Allah sebagai khalifah, sementara dia nanti akan berbuat binasa, sementara dia nanti akan menumpahkan darah, kata malaikat. Terbukti ini Bapak Ibu. Iya, apa yang ditakut dan dikhawatirkan oleh malaikat. Tapi tentu Allah punya rencana, punya maksud dan tujuan yang tak diketahui oleh malaikat. Akhirnya malaikat patuh, tunduk kepada Allah untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun saat perintah ini diperintahkan, disuruh kepada iblis, apa jawaban iblis? Apa tanggapan iblis? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-12 yang telah kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa yang membuat engkau enggan tak mau sujud kepada Adam setelah aku perintahkan, saat aku perintahkan? Jawab iblis, Bapak Ibu, qala ana khairun minhu. Jawab iblis, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam dia engkau ciptakan dari tanah. Anakmu apa dah? Mengapa kau sujud ke Adam? Aba wastakbara, enggan dan takbur iblis. Inilah dosa pertama, sombong pertama yang dilakukan oleh iblis. Nak mau dia sujud kepada Adam, makanya diusir dari dalam surga. Pelajarannya Bapak Ibu, iblis sekali saja berbuat sombong, nak mau sujud kepada Adam, diusir dari dalam surga. Apalagi kalau ada manusia sering berbuat sombong, sering takbur, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih kaya, lebih hebat. Kok yang santiang inyose, kalau orang salah, yang batu inyose, dia yang kaya, dia yang cantik, dia yang ganteng, dia, karena dia segala-galanya. Inilah sombong. Berarti ini adalah pengikut. Jadi kalau ada orang manusia merasa lebih hebat Bapak Ibu, merasa lebih cantik, santiang inyose, yang santiang, aku turunan iblis. Seharusnya kita orang beriman, semakin kita lebih atau dilebihkan diberi karunia oleh Allah, semakin tawadu, semakin rendah, tidak semakin tinggi hati, tidak semakin sombong. Kalau semakin sombong yang terjadi, akulah pengikut iblis. Iblis sekali saja berbuat kesombongan diusir dari surga. Apalagi kita manusia yang banyak salah dosa, sering sombong, sering takbur, ingin pula masuk surga. Tentu mustahil Bapak Ibu. Karena kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqal zarah min kibrin, orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarah sifat kesombongan, tidak akan masuk surga. Iblis saja diusir dari surga karena kesombongan. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Terlepas apapun itu kelebihan kita, kita tidak boleh sombong, tidak boleh takbur. Nah, karena sombong dosa pertama yang dibuat oleh iblis, maka diwajibkanlah ibadah pertama oleh Allah, yaitu melaksanakan sholat. Jadi ubek dari kesombonganku Bapak Ibu adalah sholat, sujud kepada Allah. Karena iblis belum mau sujud kepada Adam, maka diwajibkan ibadah yang pertama yang diwajibkan adalah melaksanakan sholat. Rupanya sholat ini Bapak Ibu sebelum awal umat Nabi Muhammadku, dari awalnya dulu anak cucu Adam telah ada sholat, tentu dengan syariat yang berbeda. Sampai kepada kita umat Nabi Muhammad diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam, ditambah dengan lagi yang sunnah-sunnahnya, sholat sunnah duha, tahajud, tarawih, witir, dan lain-lain sebagainya. Untuk apa itu? Untuk mengikis, menghapuskan, menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Jadi kalau ada orang tak nak sujud, tak nak sholat, Bapak Ibu, atau sholatnya hanya sebulan setahun, sekali seminggu, atau 2 kali setahun, berarti maghrib, isya itu yang wajib, tambah dengan yang sunat, dengan harapan kesombongan hilang dalam diri kita.
Tapi ba'ala tuh Ustaz, lain rajin sholat subuh berjamaah, zuhur 5 waktu, sehari semalam berjamaah, tambah yang sunat, tapi masih ada aja kesombongan. Yang salah kayak gitu. Lainnya sholatnya, bahkan rajin loh, tapi masih ada sombong dalam dirinya, merasa diri lebih baik, lebih hebat. Berarti sholat belum sempurna, belum berhasil sholat lain kalau masih ada sombong dalam diri. Sholat yang berhasil itu habis tak ada sikap sombong dalam diri, menimbulkan rasa ketawadukan, rendah hati. Kalau ada masih ada sifat sombong, perbaiki sholat dulu baik. Mungkin ada sholat kita belum sempurna, mungkin kurang rukun dan syaratnya, mungkin wudhu belum sempurna. Makanya belajar sholatnya tidak henti-hentinya Pak Ibu. Perbaiki terus kualitas sholat kita. Semakin baik kualitas sholat kita, insya Allah semakin baik kita. Semakin terhindar kita dari keji dan mungkar termasuk kesombongan. Karena kata Allah, sholat yang betul-betul dikerjakan itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang betul-betul didirikan dengan baik, dikerjakan dengan baik, akan dapat mencegah dari berbuat keji dan termasuk kesombongan. Jadi itu induk dosa yang pertama Bapak Ibu, sombong. Obatilah dengan sholat. Insya Allah dengan sempurnanya, dengan baiknya kualitas sholat kita, kesombongan akan jauh, akan habis, terkikis dari dalam diri kita. Bapak Ibu sedang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang kedua, induk dosa setelah sombong ini adalah al-hasad. Apa hasad kira Bapak Ibu? Dengki. Bapak penyakit dengki kok. Senang mencari orang susah, susah mencari orang senang, atau yang biasa disebut SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Aku tanda orang musuh, hati Bapak Ibu. Kalau aku rasa mereka itu jawab, berarti berhasil hati. Sakit sehati awak mencari tetangga berhasil. Sakit sehati awak mencari anak tetangga berhasil. Sakit segigi awak mencari orang beli untung baru, unda baru. Tanda baru yang dah selesai dia jiwa. Tanda baru rasa hasad, dengki. Seharusnya kalau selaku kita orang beriman, yang ada di dalam hati kita itu adalah senang hati kita, senang hati awak mencari keluarga atau tetangga awak senang. Merasa iba, merasa kasihan, ikut susah apabila kalau ada sanak saudara kita yang susah. Aku yang orang beriman merasakan apa yang orang rasakan. Jika orang lain bahagia, ikut awak bahagia, bersyukur, bahkan kita ucapkan selamat. Itu seharusnya dilakukan orang yang hatinya bersih, jauh dari dengki. Siapa pelaku dengki pertama? Saya kira-kira Pak, yaitu Qabil, anak pertama Nabi Adam Pak. Jadi kalau ada orang yang hasad, dengki sampai memang dari dulunya sudah ada. Bahkan dia Qabil dengki terhadap saudaranya sendiri Bu, yang bernama Habil. Makanya kalau ada orang dengki terhadap saudaranya sendiri, inilah aku dari dulunya. Tinggal lagi bagi kita selaku orang yang beriman telah mengetahui hadis Rasulullah ini dijauhi sifat dengki ini. Karena sangat berbahaya sifat dengki Bapak Ibu. Kamu matu nak tantu sanak saudara, apalagi orang lain. Saking bahayanya kata Rasulullah, sifat dengki ini bisa memakan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri awak. Laksana api memakan kayu. Membayangkan api memakan kayu bakar kering, capek hanya. Lah api kebaikan yang ada dalam diri awak. Berkudosu orang yang awak dengki, awak iri, transfer ke awak. Newak kunjiangan, karena dengki itu banyak turunan-turunan perbuatan keji yang akan dilakukan, masuk bergunjing, yang fitnah. Pokoknya Pak, supaya orang yang awak dengki itu hilang nikmat dari nyawa dengki. Ada orang sana berdapat hilang nikmat itu. Itu berbahayanya sifat dengki. Pelaku pertamanya Qabil. Kenapa Qabil dikatakan pelaku pertama dari kedengkian ini? Karena iri kepada Habil mendapatkan perempuan yang lebih cantik. Menurut riwayat Bapak Ibu, kabarnya
ibunda kita Siti Hawa setiap melahirkan itu satu pasang, melahirkan lagi sepasang sampai 20 pasang. Dari ibu yang melahirkan itu ini kalian sekali 2 kali ya Pak. Kau Nabi Adam 20 pasang. Setiap orang melahirkan anak 20 pasang, berarti berapa orang anak itu? Hampir bulan ditutup dengan anak yang tunggal. Lahir sudah itu menurut riwayatnya itu yang menjadi Nabi Idris. Berarti para saudara Nabi Adam dulu 41 itu banyak. Karena saat itu belum ada manusia lain, masih anak Adam, keturunan Adam baru, maka diperintahkan oleh Allah untuk kawin silam. Kebetulan Qabil punya pasangan lebih cantik dan Habil kurang cantik. Karena ini kawin silam yang mendapat yang cantik siapa ibu? Tentu Habil. Dan pasangan Habil yang kurang cantik menikah dengan yang nama Ikrimah, ya, menikah dengan Habil, dengan Qabil. Akhirnya Qabil tidak terima dia, tidak senang hatinya, dengki terhadap Habil yang mana itu saudara kandungnya sendiri. Berbahaya dengki. Akhirnya apa yang terjadi? Sebab kedengkian Qabil, dia ingin membunuh, bahkan membunuh saudaranya sendiri yang bernama Habil karena kedengkian, karena perempuan. Akulah kedengkian pertama. Sangat berbahaya kedengki ini. Tidak perlu pandang bulu orangnya. Jangankan orang lain, terhadap saudara sendiri bisa. Makanya harus berlindung terus beristighfar, kita bersihkan hati kita. Kalau begitu, apa penawarnya? Apa obat dari kedengkian ini agar kita tidak dengki? Kata Rasulullah, obat dari dengki ini adalah laksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban disediakan 1 kali dalam 1 tahun saat hari raya Idul Adha. Itu yang disediakan 1 kali 1 tahun bagi kita yang mampu khususnya. Bagi kita yang tidak mampu maupun yang sudah mampu di luar hari raya Idul Adha, di luar hari raya kurban, bisa juga berkurban dengan berbanyak sedekah, infak, zakat. Itu bagian dari pengorbanan kita dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa harus berkurban? Agar hilang dengki ini. Karena dengan berkurban, dengan bersedekah, dengan berbagi terhadap sesama saudara kita, terhadap fakir miskin, anak yatim piatu, berbagi kita, tentu secara otomatis kita ingin melihat orang yang kita bantu itu bahagia, senang hatinya. Kan begitu Pak Ibu. Kalau awak memberikan sesuatu, berinfak, sedekah, tentu orang yang bahagia, sana hatinya atau sedih? Sana. Itu tidak ada sifat dengki itu. Karena awak ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain, makanya berkurban. 1 kali 1 tahun itu hanya syariat disyariatkan di bulan hari Raya. Di luar itu berbanyak berbagi sedekah. Insya Allah dengan banyak bersedekah, banyak berbagi, banyak bantu orang lain, termasuk berkurban, insya Allah akan menghilangkan sikap dengki yang ada dalam hati kita. Pertanyaannya seperti sholat tadi Pak Ibu, lahir acok berkurban Pak, makan tiap tahun, acok bersedekah, membantu orang lain, berkurban sampai 1 kali, 2 kali, bahkan lebih 7 kali berkurban. Tapi masih ada juga sifat dengki ke baru. Nah, apa yang salah? Tapi kurban kok bisa menghancurkan, menghabiskan sifat dengki. Tahu-tahu lah 7 kali berkurban bahkan lebih masih ada dengki. Berarti kurbannya belum sempurna, belum diterima Allah. Perbaiki lagi kurban kita, perbaiki lagi niatnya, mungkin caranya. Mungkin karena ria, mungkin karena kita dianggap orang kaya, orang mampu, atau tidak berkurban kita segan kita pada orang lain, tetangga, pada pengurus masjid. Ini tidak tulus. Tidak ada artinya pengorbanan kita, ibadah kita kalau tidak ikhlas. Sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kurban dapat menghapuskan, menghancurkan sifat dengki yang ada dalam diri kita. Kalau kita sudah berkurban berkali-kali tapi masih ada dengki ini, terus jangan putus asa, perbaiki terus kualitas ibadah kita, khususnya ibadah kurban. Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Bapak Ibu 2. Yang ketiga itu al-hirsu, serakah. Apa soalnya itu Bu?
Ingin dapat satu, ingin dua, dapat dua, ingin tiga. Satu periode, dua periode, kalau sudah dua periode ingin bertambah lagi. Itu bagian dari serakah. Ya kan? Tak iyo saya tarik. Kok bantuan tak iyo saya tarik naknya. Kok orang lain yang mendapat. Ini namanya serakah. Kok berbahaya serakah ini. Kalau begitu saya pelaku pertama serakah. Saya melakukan pertama-tama kali. Kalau ada orang serakah ini lado je sebelum itu nak pertama namanya. Ya, kalau ada orang serakah ini lado pelaku pertamanya. Maka kalau tak hati-hati wak, kan ada dulunya tu. Pelaku pertamanya adalah nenek moyang wak sendiri, Adam alaihissalam. Kenapa Adam? Kenapa Adam pelaku pertama serakah? Saat Allah ciptakan Adam alaihissalam, ditempatkan di dalam surga. Hai Adam, kata Allah, silakan kamu hidup sesuka hatimu di dalam surga, bersenang-senang, makan apa yang kamu suka, nikmati semuanya, minum apa yang kamu mau. Tapi kata Allah, ingat satu, wala taqrabah hazis. Ingat tuan, sebuah batang pohon tuan itu tidak boleh didekati. Jangankan dimakan, didekati saja tidak boleh. Larangan tidak boleh, itu kata Allah. Baik Allah, baik kejadian Adam. Tapi saat diciptakan pasangan Adam yang bernama Siti Hawa alaihissalam, apa yang terjadi baku merengek-rengek Siti Hawa nak minta buah yang dilarang oleh Allah. Aku kalau ibu gue pak, punya ibu gue lah merengeknya dari dulu. Ayo, merengek ke apa? Merengek awal ke Adam, wahai Nabi Adam, wahai abang dah, ambo ingin buah Tuhan, ingin ambo rasa itu. Apa jawaban Adam? Itu tak boleh. Itu larangan Allah. Jangankan kita makan di dekat saya tak boleh kata Allah. Tapi dasar Siti Hawa, dasar perempuan nak mutasar, nyurayu jual dan bertari sekali dua kali, akhirnya kalimat ke bapak itu pak, lintu aja hatinya. Saya lupa bahwa itu larangan Allah. Tetap yo terlanggar, diambil jadi Adam istiawa dimakannya. Menurut riwayat, konon kabarnya Pak Ibu, di ibu-ibu mungkin adalah telah pelapa, telah pencongok, tak tahu kan, sampai kapari makan. Sehingga itulah yang mengakibatkan asal muasalnya ibu-ibu ada datang tamu bulanan atau disebut menstruasi. Itu gara-gara di ibu lah makan buah undi sampai kapari. Tapi kalau papa sampai malu, Nabi Adam saat itu baru makan sampai makanya jadi jakun, menandakan seorang telah dewasa. Atau laki-laki apabila telah dewasa, tanda jakunnya sebut. Itu akibat dulu nenek moyang kita ada makan buah kuldi baru sampai siku, baru tahu, baru tengok ikut larangan Allah. Beristighfarlah Adam, menyesal, minta ampun ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa daya, nasib telah menjadi gugur. Nabi Adam dan Siti Hawa telah melanggar pantangan larangan Allah. Apa yang terjadi terhadap Adam dan Hawa saat itu? Allah usir dari dalam surga karena keserakan. Kok dulu manusia kini serakah Allah Rabbi nak dinyusi selalu ingin masuk sarung gora. Alai mungkin kau baik. Nabi Adam nenek moyang waktu sekali yang keserakan diusir dari dalam surga. Kau manusia serakah Allah Rabbi ingin masuk sarung gora, mustahil. Makanya kalau awak ingin masuk surga, hilangkan sikap serakah dalam diri kita. Apa obatnya? Apa penawar dari keserakan ini agar kita tidak hidup serakah? Kata Rasulullah, laksanakan ibadah puasa. Inilah yang kita kerjakan, yang alhamdulillah sampai saat ini hari yang ke-16 ya Pak. Yang ke-16, ada yang ke-15 mungkin. Ibadah puasa salah satu fungsinya adalah mengikis, menghapuskan sifat keras serakah dalam diri kita. Kenapa puasa? Karena berpuasa siapapun orangnya itu asal mampu beriman, orang Islam wajib melaksanakan ibadah puasa. Mau kaya, mau miskin, mau kuat, mau lemah, mau berpangkat, mau tidak, mau rakyat biasa, mau pemimpin, semuanya berpuasa. Tujuannya apa? Agar bisa merasakan, terutama bagi kita orang yang mampu, orang yang dilebihkan rezeki, kekayaan oleh Allah, bisa merasakan orang
mampu di luar bulan Ramadan. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang susah hidupnya. Jangankan makan 3 kali sehari, jangankan untuk berlebih, makan 1-2 kali sehari saja susah. Nah, di saat bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa bisa dirasakan oleh semua orang, agar nanti di luar Ramadan tidak ada keserakahan. Terasu dakwah awak susahnya di udang sehingga awak bisa berbagi, bisa berempati, merasakan apa yang orang rasakan, sehingga membuat kita bisa berbuat baik, berbagi. Nah, itu salah satu fungsi ibadah puasa yang awak akan untuk menghilangkan keserakahan. Tentunya di luar Ramadan dengan memperbanyak puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid, sunnah Asyura, Arafah dan lain-lain sebagainya. Tujuannya menghapuskan sifat keserakahan yang ada dalam diri kita. Ada ulang Pak Ibu? Atau bisa kita nilai diri kita masing-masing. Udah sekian tahun umur kita, ada 40, 50, 60, bahkan 70, 80 tahun. Berarti lah berkali-kali puasa Pak. Iya Pak. Awak lah tuntut Pak, tak hitung kalah aja tahu juga puasa dia. Tapi kalau masih ada sifat keserakahan, serakah dalam diri kita, berarti puasanya perlu diulang lagi, perlu disempurnakan lagi, perlu berdoa ke Allah bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kalau belum berhasil, ulangi lagi, sehingga sampai betul-betul puasa aku dapat menghilangkan keserakahan. Nah, bisa saya mana dulu lagi Pak Bu, serakah dia jadi puasa, berarti puasanya itu puasanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Dek kau dapat puasa yang sempurna, puasa yang bisa menghilangkan dari dalam diri kita, yaitu keserakahan. Bapak Ibu sedang masuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 3 induk dosa yang perlu kita hindari. Perlu ketahui, dikatakan induk dosa karena itu dosa pertama yang dilakukan makhluk terhadap Khalik, dan ada dosa sebelumnya. Aku nenek moyang dosa, makanya hati-hati jangan sampai 3 induk dosa ku ada dalam diri awak. Pertama, kesombongan. Agar awak nak sombong, bagaimana? Rajin diobati dengan sujud, sering melaksanakan ibadah sholat. Terus perbaiki kualitas sholat sehingga habis yang namanya kesombongan. Yang kedua, hindari dengki, karena dengki ini dosa yang kedua setelah sombong. Cara untuk menyikis, menghapuskan kedengkian ini, rajin berderma. Kalau berkurban 1 kali 1 tahun itu di hari raya Idul Adha. Di luar bulan itu kita bisa bersedekah, banyak berbagi kepada orang kurang mampu, orang fakir miskin, anak yatim piatu, agar hilang rasa dengki. Dan terakhir, induk dosa yang perlu kita hindarkan adalah serakah, berbagi awak. Jangan ada awak sesadanya. Agar kita tidak serakah, tidak loba, tidak tamak, maka banyak-banyak melaksanakan ibadah puasa. 1 bulan dalam setahun bulan Ramadan itu pasti di luar bulan Ramadan betapa banyak puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Bahkan sampai namanya ada itu puasa Nabi Daud. Makanya puasa ini sudah ada juga pada umat-umat sebelumnya. Tujuannya agar tidak ada serakah dalam diri kita, agar menimbulkan rasa empati, mau berbagi dalam diri kita. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Semoga kita terhindar dari 3 induk dosa ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.